Halo sobat, kembali lagi di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Bareng sama Nadia Prameswari dan Mary Anggia. Nah, kali ini kita mau membahas apa tahu nggak? Nih, nggak tahu. Nih lihat dong dari kostum kita nih, lihat dong. Lihat dong, usaha. Mau bahas apa nih? Usaha. Sesuatu. Iya, apa nih? Sesuatu Kostum kita nih, yang- kostum kita. Yang keren. Yang keren ya. Ya, oke, langsung apa aja. itu? Nah, kita mau bahas satu olahraga yang tentunya nggak kalah jadi olahraga favorit di kalangan milenial nih. Lifestyle juga ya, dia Betul. bukan cuma olahraga, dia lifestyle juga. Apa ya? Tahu nggak? Skateboard kan? Bener gak sih? Lempeng sekali ya, coba. Oh, Oke, iya. ya benar. Bener kan skateboard? Kita bakal bahas tentang skateboard nih. Oke, kamu tau gak sih kalau tanggal 21 Juni itu para pemain skateboard di seluruh dunia memperingati Go Skateboarding Go Day. skateboard. Oh, Itu iya, kayak iya. hari raya gitu, kayak Natal, Oh, Lebaran. jadi udah rutin nih ya. Iya, setiap tahunnya. Diperingati, iya betul. Nah, peringatan Go Skateboarding Day ini ditetapkan pada tahun 1994 ketika sekelompok skateboarder di California Selatan menemukan hari yang tepat untuk membebaskan diri dari rutinitas dan tidak melakukan apapun kecuali bersenang-senang dengan skateboard ini. Oh, jadi hari itu tanggal 21 Juni semua para skater gitu main skateboard. Betul sekali. Jadi supaya nggak penat gitu kan, melepaskan penat-penat dari rutinitas gitu. Nah, Skateboard pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1950. 50 betul. Seiring dengan perkembangan era surfing di California, Amerika Serikat. Pertama kali muncul skateboard itu masih diciptakan oleh tangan manusia. Oh gitu. Iya, dan terbuat dari kayu yang digabungkan dengan ban sepatu roda dan disambungkan oleh trucks dari sepatu roda yang sangat tebal dan berat. Oh gitu. Nah, pada saat itu orang juga belum mengenal yang namanya skateboard. Jadi apa sih skateboard itu? Itu namanya apa? Nah, waktu itu namanya ada sidewalk surfing. Oke. Gitu. Nah, skateboard ini bukan sekedar permainan dan olahraga, tapi juga kritik untuk perampas ruang publik. Oh, jadi skateboard itu bukan cuma olahraga, Bukan cuma olahraga, tapi betul. juga sebagai kritik dan perampas ruang publik. Betul. Oke, kita sekarang mau kasih tahu 6 brand sepatu skateboard, jadi atau skateboard shoes. Betul. Pilihan Sebat nih. Betul. Nah, jadi sepatu itu sesuatu yang penting ya buat kita main skateboard, selain untuk melindungi Iya, diri ya, safety, tapi juga nilai nilai lebihnya itu untuk supaya biar keren gitu. Ya biar keren, ya lifestyle juga sih. Betul. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lanjut, tentang shoes skateboard ini. sobat bisa saksikan video yang satu ini. Oke, yang pertama ini adalah brand sepatu Vans. Sepatu udah nggak asing dong ya. Iya, lihat semua orang kiri, tahu. betul, lihat kiri Vans, kanan Vans, semuanya Vans. Iya, bener. Nah, Vans ini diprakarsai oleh Paul Van Doren dan Jim Van Doren. Nah, sebelum memutuskan membuat merek dagang sepatunya sendiri nih, Paul Van Doren memang bukan orang kemarin sore dalam urusan persepatuan. Dibantu oleh saudaranya nih, Jim Van Doren dan Gordon Sealy. Pada tanggal 16 Maret 1966, mereka membuka toko Vans untuk pertama kali dengan nama The Van Doren Rubber Company di California. Gitu. Oke, bisnis ini membuat sepatu dan menjualnya langsung ke publik ya. Betul. 12 pelanggan pertama mereka membeli seri sepatu yang sekarang kita kenal dengan Vans Authentic. Betul. Siapa yang nggak kenal brand berkualitas ini kan? Betul banget. Nah, selanjutnya Ada Globe Shoes. Globe International berdiri tahun 1980-an. Pencetusnya adalah Hardcore Enterprise.
sebuah perusahaan yang berbasis di Australia yang mengkhususkan diri dalam produk-produk yang menarik bagi pasar skateboard. Oke gitu ya. Jadi untuk skateboarder itu mereka nggak asing lah ya dengan merek sepatu ini. Iya, karena juga ini Globsus ini diprakarsai oleh mantan juara skateboard Ini Australia, Peter dan Stephen Hill, bersama dengan saudara dan CEO Globe International, saat ini Matt Hill. Mereka memulai Hardcore Enterprise yang kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan distribusi skateboard terbesar di dunia. Mantap sekali. Selanjutnya ini ada Nike SB. Pada tahun 1997, Nike memulai produksi sepatu sendiri. Jadi memproduksi sepatu skate sendiri. Namun produknya tidak serta-merta diterima begitu saja, ya kan? Jadi ada lika-likunya. Aku taunya sih Nike tuh kayak running. Betul, gitu runningnya betul. Aku juga taunya cuma running gitu, tapi ternyata ada yang ya. skate. Karena saat itu brand-brand besar lain seperti Global yang tadi, terus America and Vans sudah sangat mengakar nih di dunia skateboarding dunia. Jadi Nike ini pamornya agak sedikit tertinggal daripada fans-fans yang lain. Kemudian Nike tidak dianggap sebagai merek skateboard inti di antara komunitas skateboard ternama. Oh gitu. Begitu. Terus pada tahun 2002, Nike memperkenalkan merek SB. Oh, jadi terus pada tahun 2004 Nike mendapat tanda tangan Paul Rodriguez sebagai figur untuk merek dan merekrut Lewis Marnell sebagai salah satu pembalap tim Australia di periode itu. Mantap sekali ya untuk menaikkan pamor ya. Iya. Tuh. Di tahun itu pula Nike merilis koleksi Nike Dunk SB yang ditujukan untuk pemain skateboard di California. Begitu. Oh, gitu. Jadi tahun 2004 ya tadi ya? Betul, 2004. Terus berbeda dengan Dunk SB sebelumnya, kali ini rancang desainnya benar-benar dikhususkan untuk sepatu skateboarding profesional. Sejak saat itu, perlahan produk Nike SB mulai diterima sebagai salah satu sepatu skateboarding terbaik. Mantap. Jadi lika-likunya lumayan ya untuk mengejar sepatu-sepatu yang lain. Iya, karena dia kan dikenal sepatu yang running dulu habis itu betul. Oke, nah buat lebih lanjut supaya sobat-sobat nggak bingung nih, sepatu-sepatu apa aja sih yang tadi kita sebutkan? Kita tonton tayangan berikut ini. Oke, sobat-sobat, tadi kita udah kasih beberapa merek yang udah kita sebutin, tapi kita masih punya lagi nih. Kita masih punya stok. Iya, biar kalian ada pilihan. Kalau mau beli sepatu skate itu apa aja. Nah, kita punya lagi namanya DVS. DVS ini didirikan pada tahun 1995 oleh tim Gavin dan kakak beradik Brian dan Kevin Dunlap. Awalnya brand ini didistribusikan oleh Podium Distribution, perusahaan yang juga menaungi merek Lakai Limited Footwear. Oke, tak lama nih perusahaan ini mendapatkan tanda tangan dari skateboarder Korea Amerika yang bernama Dae Won Sol. Oh, keren ya. Keren banget. Terus dan mewakili merek ini hingga tahun 2016. Oh gitu, jadi tadi sampai 2016 ya? Ya betul. Kemudian DVS Shoes ini sempat mengalami kebangkrutan di tahun 2012. Oh, DVS Shoes sempat mengalami kebangkrutan pada tahun 2012 sebelum akhirnya diakuisisi oleh Sequential Brands Group. Gitu. Jadi sempat bangkrut juga ya, ternyata sama kayak Nike tadi ya. Selanjutnya ini ada Adidas Skateboarding atau Boost Knit. Oke. Nah, mirip brand Nike yang awalnya Adidas dipandang sebelah mata oleh banyak komunitas skateboarder nih. Di era itu, merek Adidas ini memang terkenal nggak cuman untuk olahraga skateboard, tapi juga di olahraga-olahraga yang lain. Oh iya, jadi di olahraga bidang lain, atlet yang lain gitu ya. Akan sangat lama bila membahas sejarah panjang tentang legendaris satu ini. Jadi kita persingkat aja. Oke, singkat cerita, setelah sempat melalui periode kelam dan sulit di akhir 80-an, di mana Adidas mengalami guncangan keuangan, mismanagement, strategi penjualan yang buruk, dan penurunan penjualan dan kualitas secara drastis, membuat Adidas merombak habis-habisan nih struktur
manajemen pada tahun 1989. 1989. Dua nama baru yang terkenal adalah Peter Moore sebagai direktur kreatif dan Rob Stresser sebagai direktur pemasaran. Nah, kejeniusan keduanya ini yang kemudian menyelamatkan Adidas dari keterpurukan. Oh, kunci pendekatan baru mereka adalah menjadikan Adidas sebuah produk yang sangat profesional bagi konsumen dengan cara masing-masing. Adidas merubah haluan dari perusahaan yang hanya berfokus pada penjualan semata menjadi lebih condong ke pemasaran. Oh gitu. Nah, dengan begitu nih, hingga sekarang kita bisa melihat Adidas serasa menyatu dengan sebuah kultur budaya, olahraga, termasuk di dalamnya dunia skateboarding yang dilebur menjadi sejarah panjang dari Adidas ini sendiri. Oh gitu. Gitu. Iya sih, sekarang kita kalau lihat Adidas sudah banyak di mana-mana kan. Betul. Terus ada lagi nih, kita masih punya satu lagi brand, itu namanya Lakai. Lakai Limited Footwear, didirikan oleh pemain skateboard profesional dan co-foundernya Girls Skateboard, Mikey Carroll dan Rick Howard pada tahun 1999 di Torrance, California. Betul banget. Jadi Lakai ini memang salah satu sepatu skateboard yang dikenal oleh kalangan-kalangan pemain skateboard. Jadi kalau misalkan orang pemain skateboard nih pasti kalau ditanya apa sih sepatu yang paling terkenal yang khusus untuk skateboarder ini, pasti jawabannya Lakai. Oke. Gitu. Sama seperti di VS, awalnya brand ini tergabung dalam Podium Distribution. Sebelum akhirnya menjadi bagian dari Crail Tab Distribution bersama dengan perusahaan-perusahaan Girls Skateboards, 4-Star Clothing, Royal Trucks, dan Chocolate Skateboard. Oh gitu. Jadi ini nggak cuman berdiri sendiri ya, tapi dia bekerja sama. Betul sekali. Nah, itu dia sobat-sobat beberapa merek sepatu untuk kalian pecinta skateboard yang bisa kalian pilih supaya biar makin kece gitu kan, terus nyaman ketika main skateboard ya kan. Iya, jadi nggak cuma bawa-bawa papan doang, tapi bisa pakai sepatu yang keren banget. Betul ya kan. Sekali. Oke, sekian untuk episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan tayangan kita. Oke, Nadia Prameswari, Mary Anggia undur diri. Sampai jumpa.